Premier League harusnya lu bikin aturan. Kalau corner nggak boleh dorong-dorong. Kecuali Arsenal. Arsenal itu sepanjang musim ini banyak lakuin hal yang kayak gitu. Jika Arsenal memenangkan Liga Primer, ini bisa menjadi tim terburuk yang pernah memenangkan Liga. Mengapa? Lantaran banyak orang yang tidak menyukai Arsenal. Mereka mengeluh tentang segalanya, dan mereka berpikir seolah-olah semuanya melawan mereka. Dan fakta bahwa mereka berpikir setiap pelanggaran seharusnya menjadi tendangan bebas, penalti, atau sesuatu yang menguntungkan Arsenal. Seni gelap, anti sepak bola, set piece FC, hingga sepak bola haram. Begitulah cara media menyebutnya. The Gunners adalah salah satu tim terbesar di Inggris dan salah satu klub paling elit di dunia sepak bola saat ini. Namun mereka juga salah satu yang paling kontroversial. Sangat mudah untuk memperhatikan bahwa narasi seputar The Gunners telah berubah. Mungkin karena mereka sekarang bermain bagus dan kembali menjadi tim elit, lantaran begitu banyak orang yang mengincar kejatuhan mereka. Selama 3 hingga 4 tahun terakhir, mereka telah menjadi salah satu tim yang paling konsisten baik di Liga Primer maupun di Eropa. Skuad mereka jelas telah meningkat di setiap jendela transfer. Permainan sepak bola mereka menjadi lebih terkontrol, dan level keseluruhan mereka telah meningkat dari tahun ke tahun. Namun baru-baru ini, reaksinya terasa berbeda. Ada perasaan bahwa sebagian besar basis penggemar Liga Primer secara aktif menunggu mereka untuk melakukan kesalahan. Ketika Arsenal menang dengan bermain bagus, responsnya seringkali adalah bahwa liga ini lemah, karena persaingannya tidak terlalu ketat. Ketika mereka memenangkan pertandingan fisik yang ketat atau mencetak gol dari bola mati, itu adalah cara yang membosankan, seperti kemenangan kontroversial melawan West Ham pekan kemarin. Kalau kita lihat tayangan ulangnya, gue juga udah nonton lagi replaynya teman-teman ya, ketika gol itu dianulir, ya memang posisinya itu mengganggu ya, dalam pendapat gue itu mengganggu kiper. Harusnya nggak gitu. Ini kan juga sebuah tren yang awalnya dimulai oleh Arsenal sendiri ya. Untuk benar-benar memahaminya kenapa orang-orang membenci Arsenal, tonton video ini sampai habis. Alasan lain untuk kebencian mungkin karena tim ini sangat berbeda dari tim-tim top lainnya yang telah kita lihat mendominasi Liga Primer. Arsenal sebenarnya tidak memiliki penyerang yang menonjol. Jika mereka akhirnya memenangkan Liga, pemain terbaik mereka musim ini adalah seorang gelandang tengah dan 2 bek tengah mereka. Soal gol, kontribusinya tersebar merata. Mereka tidak memiliki pemain seperti Haaland, Mo Salah, atau Kevin De Bruyne. Tidak ada satupun pemain yang mampu membawa tim ini dengan gol dan assist. Saka adalah pemain senior dan selalu dianggap sebagai pemain andalan. Tapi musim ini bukanlah musim terbaiknya. Yang saya maksud dengan terbaik adalah secara statistik. Dia masih menjalankan perannya untuk tim, tetapi kita telah melihatnya mendapatkan angka yang lebih baik di musim-musim sebelumnya, ketika Arsenal akhirnya tidak memenangkan Liga. Beberapa orang akan berpendapat bahwa Arsenal tidak memainkan sepak bola yang bagus dan menarik, sehingga sulit untuk tidak mengatakan mereka tim yang membosankan. Mereka tidak terlihat seperti tim Liverpool yang menang pada tahun 2020, atau tim City yang kita lihat mendominasi beberapa tahun lalu. Tetapi penggemar Arsenal akan memberitahu Anda bahwa sulit untuk memainkan sepak bola yang menghibur secara konsisten ketika tim-tim lawan menerapkan taktik bertahan total melawan mereka. Semua orang bermain untuk tidak kalah, daripada untuk menang ketika mereka bermain melawan The Gunners. Maksud saya, lihat perbedaan penampilan mereka di Liga Champions dibandingkan dengan Liga Primer. Di Liga Champions, mereka bermain lebih terbuka hingga benar-benar dapat menyerang. Lihat apa yang dilakukan tim ini terhadap Inter Milan, Atletico Madrid, serta Bayern Munich. Nah, ini biasanya yang terjadi ketika sebuah tim mencapai puncak. Kesuksesan membawa pengawasan dan standar pun meningkat. Setiap penampilan dinilai lebih keras, dan margin pujian semakin kecil. Anda juga mulai melihat target bergeser karena orang-orang mengharapkan lebih, dan karena lebih mudah meremehkan kesuksesan daripada mengakui bahwa rival melakukan sesuatu yang benar. Jadi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Arsenal menjadi sasaran yang tidak adil karena orang-orang membenci ketika tim berprestasi, atau apakah orang-orang ini hanya menyebabkan hal itu terjadi pada diri mereka sendiri? Anda harus ingat bahwa bukan berarti Arsenal baru-baru ini mendapatkan kebencian, melainkan ini adalah sesuatu yang telah dihadapi klub selama bertahun-tahun. Kita langsung ke eranya Mikel Arteta. Ketika ia ditunjuk, pandangan media terhadap The Gunners tidak berubah. Mirip dengan masa-masa awal Wenger, kurangnya pengalaman Arteta dipertanyakan. Ia memenangkan Piala FA, tetapi performa Arsenal di Liga buruk yang menyebabkan kekhawatiran serius tentang apakah ia tidak mampu mengatasi tantangan ini.
Ini adalah awal terburuk Arsenal dalam 45 tahun. Jadi sekali lagi, basis penggemar Arsenal terpecah dengan tren Arteta out. Dengan begitu banyak orang yang percaya bahwa Arteta hanyalah murid Pep Guardiola yang gagal. Saat Arsenal mulai membentuk kembali skuadnya, ia sering berbicara tentang mempercayai prosesnya. Kita harus menghormati prosesnya, yang sekali lagi menjadi ungkapan kontroversial di kalangan penggemar Arsenal. Pada musim 2022, Arsenal memulai musim dengan kalah dalam 3 pertandingan pertama, termasuk kekalahan memalukan 5-0 dari City yang membuat Arsenal berada di dasar klasemen. Jika itu tidak menyangkut kapan Arteta harus disingkirkan dari Arsenal, hasil ini menimbulkan banyak reaksi negatif, dengan banyak penggemar percaya bahwa ia harus dipecat. Sekarang Arsenal akhirnya pulih dan benar-benar bersaing untuk 4 besar, tetapi mereka runtuh di minggu-minggu terakhir dan gagal lolos ke Liga Champions setelah kekalahan dari Tottenham dan Newcastle. Dan saya yakin para penggemar tidak dapat menerima untuk klub dengan status seperti Arsenal. Jadi, narasi kemudian berubah. Sekarang, alih-alih mengatakan bahwa dia harus dipecat, pengamat seperti Gary Neville dan Jamie Carragher mempertanyakan kemampuan Arteta untuk menangani tekanan dan menyebut kegagalan Arsenal di akhir musim sebagai kegagalan total. Setiap kali Arteta membuat keputusan besar, selalu ada kritik ketika Arteta mencopot Aubameyang dari jabatan kapten dan memaksanya keluar setelah masalah disiplin. Banyak penggemar melihat ini sebagai pertarungan ego yang tidak perlu. Saya rasa itu tidak membawa dampak positif bagi Arteta, tapi mungkin dia merasa harus melakukan itu. Para pengamat mulai menuduh Arteta terlalu kaku dan haus kekuasaan. Bahkan ada yang mengklaim bahwa dia mencoba meniru Pep Guardiola tanpa memiliki kredibilitas yang mendukungnya. Sekedar ingin mengatakan bahwa menurut saya Arteta adalah Guardiola palsu. Saat Arsenal mulai tampil lebih baik, kritik dari media terus berlanjut. Meskipun finish dengan 84 poin, Arsenal diejek karena gagal meraih gelar. Lantaran Arteta adalah salah satu manajer paling bersemangat di pinggir lapangan, ia terus-menerus dituduh terlalu berlebihan dalam merayakan kemenangan, tidak dewasa atau kehilangan kendali. Setiap kali ia mengeluh tentang wasit dan jadwal pertandingan, ia diejek dengan orang-orang menyebutnya cengeng atau delusi. Fans Arsenal akan memberitahu Anda bahwa Arteta mungkin menerima lebih banyak kritik daripada manajer lain atas tingkah lakunya di pinggir lapangan, atas keputusannya, bahkan komentar dasar dalam konferensi pers pasca pertandingan. Sementara itu, manajer lain seperti Klopp di masa lalu, Pep Guardiola, mereka dipuji karena semangat mereka. Saat Arsenal mulai menghabiskan lebih banyak uang, ekspektasi di sekitar mereka semakin tinggi. Pada musim 2023-2024, mereka menghabiskan banyak uang untuk Declan Rice, Kai Havertz, serta Jurrien Timber. Jika kalian ingat, perekrutan Havertz banyak dikritik dengan orang-orang mengatakan bahwa mereka membuang-buang uang untuk pemain gagal di Chelsea. Bahkan saat Arsenal terus memenangkan pertandingan, basis penggemar Arsenal sendiri terpecah antara Arteta dan dirinya. Beberapa orang percaya bahwa dia terlalu kaku kepala dalam taktiknya. Yang lain sepenuhnya mempercayai metodenya. Beberapa penggemar Arsenal termasuk bahkan Thierry Henry berpendapat bahwa tidak meraih gelar Liga Premier selama 4-5 tahun tidak dapat diterima. Tetapi penggemar lain akan memberitahu Anda bahwa Arteta telah mengubah seluruh mentalitas di sekitar klub menjadi lebih baik. Masalah bagi Arteta adalah tidak seperti era Wenger, di mana media sosial sekarang mendominasi wacana sepak bola, menyebabkan setiap hasil dan setiap keputusan jauh lebih diteliti. Karena Arsenal memiliki kehadiran online yang besar dan memiliki begitu banyak penggemar, mereka diejek dan dicemooh lebih banyak lagi ketika tim mereka berkinerja buruk. Arsenal juara karena tim lainnya jelek, termasuk City, bukan karena Arsenalnya hebat. Arsenal nggak layak juara. Gue juga bilang Arsenal dari permainan nggak layak juara, tapi yang lainnya jelek, nggak bisa memanfaatkan kekurangan Arsenal. Arsenal berada di posisi pertama di Liga Primer, memuncaki klasemen UCL untuk tahap pertama dan telah mencapai final piala. Tetapi semua pembicaraan di sekitar mereka adalah tentang seberapa besar mereka bergantung pada bola mati. Saya tidak tahu apakah 67% dari gol mereka musim ini mungkin berasal dari bola mati. Apakah itu berkelanjutan? Itulah seluruh percakapannya. Setiap pertandingan itulah poin pembicaraannya. Jika mereka memenangkan pertandingan, kritiknya adalah bahwa itu tidak berkelanjutan untuk terus bergantung pada tendangan sudut untuk memenangkan pertandingan. Satu-satunya masalah adalah, apakah itu cukup untuk memenangkan gelar? Saya yakin fans Arsenal tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Beda ceritanya jika mereka kalah, diskusinya akan berpusat pada kurangnya kreativitas dari permainan terbuka dari tim ini. Kalian ingat seluruh periode di mana Arsenal dianggap sebagai Dark Arts FC? Jika mereka bertahan dengan baik, orang-orang mengatakan mereka hanya bermain bertahan total. Ketika mereka mendapatkan kartu merah yang dipertanyakan di musim 2024-2025, kedisiplinan mereka dikritik.
Kenyataannya adalah apapun yang dilakukan Arsenal itu akan dikritik, baik itu perayaan, transfer pemain dengan harga mahal, atau keputusan manajerial, mereka akan mendapat reaksi negatif. Tidak peduli siapa manajernya dan periodenya. Arsenal selalu menjadi pusat keraguan dan kebencian, baik itu dari para pengamat, rival, atau bahkan pendukung mereka sendiri. Jadi, jika Anda penggemar Arsenal, Anda harus menyadari bahwa pada akhirnya kritik, kebencian, dan perdebatan itu tidak akan hilang. Tetapi satu hal yang pasti adalah, apakah Anda mencintai atau membenci mereka, Arsenal akan selalu menjadi klub yang membuat orang terus membicarakannya. Itulah sekilas opini tentang tim Arsenal yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini dan tunggu opini menarik lainnya di video selanjutnya.